Wabarakatuh. Nama saya Atun Zainir Riansyah dengan NPM 19706451638. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian dalam rangka menyelesaikan ujian tengah semester ganjil. Di sini saya mengambil judul Rancang Bangun Sistem Formulir Pendaftaran Peserta Tes Urin berbasis web pada BNN Kota Jakarta Selatan. Abstrak. Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah lembaga negara non-kementerian atau dalam singkatan LNNK yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab di bawah langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BNN bertugas untuk melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan, serta penanggulangan peredaran gelap obat-obatan terlarang seperti psikotropika, prekursor, dan bahan aktif lainnya. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin cepat, maka setiap lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah di suatu negara dituntut untuk bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang saat ini menjadi pusat informasi di masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, BNN kabupaten atau kota yang merupakan mitra kerja pada tingkat nasional dan terkait dalam satuan tugas menjadikan teknologi sebagai bantuan tidak langsung untuk memberikan arahan sekaligus penanganan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika dan obat-obatan bagi siapapun. Tujuan dibuatnya proposal ini adalah untuk membuat suatu sistem aplikasi pendaftaran online berbasis website yang dapat memudahkan peserta tes urin mengisi daftar formulir serta membantu kegiatan BNN Kabupaten Kota Jakarta Selatan dalam sikap cepat tanggap untuk meminimalisir adanya penanggulangan penggunaan narkotika yang semakin merambah di wilayah tersebut. Kata kunci di sini lembaga, narkotika, formulir, serta website. Bab 1 pendahuluan. BNN merupakan sebuah lembaga negara non-kementerian yang dipimpin seorang ketua yang bertanggung jawab eksklusif pada Presiden Republik Indonesia. BNN bertugas untuk melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta penanggulangan peredaran gelap obat-obatan terlarang seperti psikotropika, prekursor, dan bahan aktif lainnya. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin cepat, kemudian lembaga pemerintah dan non-pemerintah di suatu negara dituntut untuk bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang saat ini menjadi pusat informasi di masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, BNN kota yang merupakan mitra kerja pada tingkat nasional dan terkait dalam satuan tugas menjadikan teknologi sebagai bantuan secara tidak langsung untuk memberikan arahan sekaligus penanganan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika dan obat-obatan bagi siapapun. Salah satu cara tindak pencegahan penggunaan narkotika di kalangan masyarakat, BNN Jakarta Selatan berupaya mengantisipasinya yaitu dengan mengajak masyarakat untuk pengambilan tes urin dalam rangka sikap cepat tanggap terhadap masyarakat yang teridentifikasi menggunakan narkotika untuk segera direhabilitasi secara langsung. Upaya pencegahan ini masih menggunakan formulir yang berbentuk fisik dan pengumpulan data peserta masih secara manual. Dengan kata lain, setiap warga yang ingin mendaftar harus datang langsung ke tempat sehingga dianggap tidak efektif dan efisien karena memakan waktu dan biaya perjalanan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan suatu sistem aplikasi pendaftaran online berbasis web yang dapat memudahkan peserta tes urin mengisi daftar formulir serta membantu kegiatan BNN Jakarta Selatan dalam sikap cepat tanggap untuk meminimalisir adanya penggunaan narkotika yang semakin merambah di sub-wilayah Jakarta Selatan. Lanjut ke bab 2, studi literatur. Studi literatur dari sini website kumpulan halaman dalam jaringan internet yang berbentuk teks, gambar, serta animasi dalam bentuk suara dan video yang statis dan dinamis serta terkait web. Yaitu coding adalah suatu kegiatan pengolahan data dalam pemrograman yang memungkinkan pengguna atau user dapat mengklasifikasi suatu riset yang ingin dilakukan. Coding menggunakan bahasa pemrograman yang tentu saja dapat dilakukan oleh seorang programmer. Lalu Human Centered Design. Di sini saya mengambil Human Centered Design dari proposal
Dosen mata kuliah ini yaitu Pak Agung. Human Centered Design di sini adalah perencanaan suatu sistem informasi yang tertuju pada seseorang yang akan menggunakan sistem yang akan dirancang. Langkah pertama dalam metode ini adalah melakukan pengamatan yang tepat untuk menambah wawasan serta lebih memahami permasalahan-permasalahan yang muncul. Selanjutnya ke bab 3, penelitian. Metode penelitian. Metode dalam penelitian sistem formulir pendaftaran peserta tes Turing ini mengacu pada Human Centered Design yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Setelah melakukan observasi dan memahami data, kemudian kita melakukan rancangan terhadap proyek yang akan kita buat. Lalu setelah itu kita lanjut ke tahap prototype. Arti dari prototype sendiri adalah gambaran awal untuk sebuah produk yang tengah dikembangkan. Perancangan prototype memiliki tujuan untuk mengembangkan rancangan atau model produk sampai menjadi produk final yang bisa memenuhi kebutuhan serta keinginan user. Dalam proses product development dan perancangan prototype, penggunaan juga bisa dilibatkan. Jadi arti prototype sendiri di sini adalah gambaran awal hingga akhir yang akan kita buat seluruhnya. Ya, seperti ini gambaran Human Centered Design saya. Dari awal yang observasi atau interview, kemudian ke ideate, lalu ke prototype, lalu terakhir iterate, yaitu dilakukannya proses penganalisaan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para peserta atau user, menerima keluh kesah peserta, dan menentukan solusi yang dipakai untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Jika user masih mendatangkan keluh kesahnya, maka perlu adanya dilakukan perbaikan secara bertahap. Jika tetap tidak berubah, maka terbentuklah kesimpulan dan saran untuk proses perbaikan pada penelitian ini. Iterate bisa diartikan adalah pengulangan. Lalu perangkat dan software yang saya gunakan. Perangkat dan software yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini adalah laptop Lenovo, lalu prosesor CPU Intel Core i5, RAM-nya 8GB, OS Windows. Selain itu ada alat tulis seperti kertas, pensil, dan pulpen. Lalu di sini adalah daftar pustaka saya yang saya anggap jadikan referensi dalam jurnal penelitian kali ini, yaitu di sini pertama ada jurnal dari Bapak Agung Triayudi sekaligus dosen mata kuliah ini dengan judul proposal atau jurnal analisis sentimen terhadap layanan IndiHome berdasarkan Twitter dengan metode klasifikasi support vector matching. Lalu yang kedua ada aplikasi media pembelajaran sistem gerak manusia pada pelajaran IPA terpadu di SMP Pondok Pesantren Babu Salam, Pekanbaru. Lalu selanjutnya ada jurnal Yunis Sulistiorini dengan judul pendampingan sensus online bagi masyarakat di Malang. Selanjutnya ada jurnal dari Putri Setiani dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Penduduk Berbasis Website di RW 10 Kelurahan Kagungan Kecamatan Taman Sari, Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta, Jakarta. Lalu ada jurnal aplikasi e-book untuk aturan kerja berbasis web di Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas 2 Jambi oleh Refni Wahyuni, Pekanbaru. Lalu ada Anita Komang dengan judul Aplikasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web pada SMK Cahaya Kartika, Lampung. Lalu ada Winanjar dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Administrasi Desa Berbasis Web menggunakan PHP dan MySQL, Purwakarta. Lalu ada jurnal bab 3 prosedur penelitian dari Kamelia. Yang terakhir ada Suherni 2019 aplikasi pendaftaran dan penerimaan siswa baru di SMK Negeri 1 Rupat berbasis website Riau. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.